Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila, NIM 1814080028. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Kali ini kita akan membahas mengenai topik 4, yaitu bab 3. Silakan disimak. Yang pertama yaitu desain penelitian. Pengertian desain penelitian. Desain penelitian merupakan suatu rencana atau struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Macam-macam desain penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen, penelitian korelasi, penelitian PTK, penelitian pengembangan, dan penelitian deskriptif. Menjabarkan populasi dan responden penelitian. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Sedangkan responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Teknik pengambilan sampel. Sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang pertama yaitu mengidentifikasikan populasi yang akan diamati. Kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Melakukan pengambilan sampel. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Selanjutnya yaitu menjabarkan variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Contoh, variabel bebas. Contohnya yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Variabel terikat, contohnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Variabel terikatnya yaitu prestasi belajar siswa. Variabel kontrol, contohnya dengan adanya penerapan variabel kontrol tersebut, maka dampak besarnya pengaruh mengajar terhadap prestasi belajar siswa diketahui lebih pasti. Selanjutnya data. Data adalah suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan suatu fakta. Macam-macam data. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, pria itu keren, baik, senang, sedih. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Misalnya, harga gula 12.000 per kilogram, berat badan Dedi 58 kilogram. Menjelaskan bentuk-bentuk instrumen penelitian beserta contohnya. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Jenis dan contoh instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kuesioner, wawancara,
observasi, dokumentasi, serta tes. Cara membuat Google Formulir. Yang pertama, buka Google dengan mengetik Google Formulir. Yang kedua, pilih Google Formulir yang pertama, buka Google Formulir. Silakan diisi pertanyaan yang diminta di Google Formulir seperti judul dan bisa ditentukan cara pengisian, bisa cara isian atau beberapa opsi. Isikan selanjutnya pertanyaan yang dibuat dan tentukan cara penilaiannya dan isikan sesuai dengan jumlah pertanyaan yang kita buat. Klik tanda pesawat kertas untuk mengirim dan tentukan cara pengiriman, bisa lewat email dan juga link. Ketika klik ikon kedua di samping melalui link dan link terbuka di tautan dan silakan salin link tersebut. Dan kembali lagi ke pertanyaan. Jika ada respon dari responden akan keluar di bagian respon di samping pertanyaan. Membuat instrumen online untuk penelitian R&D atau 4 jenis instrumen. Penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Cara membuat instrumen online. Yang pertama, buka Google lalu ketik Google Form dan pilih Google Formulir dan klik tulisan timbul pada kata pribadi. Silakan masukkan judul dari pengisian formulir tersebut. Selanjutnya, buat pertanyaan yang akan kita ajukan. Jika masih ada pertanyaan, silakan klik tanda tambah sesuai sebanyak pertanyaan yang akan kita tanyakan. Pilih cara penilaian yang baik dengan mengisiannya dengan cara mengetik atau ditentukan dengan memilih poin-poin yang disediakan. Lalu klik kirim. Kita bisa mengirimnya langsung melalui email dan dengan menggunakan link. Dengan mengcopy link, kita mengirimkan dengan link. Selanjutnya, membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen, aspek kognitif dan afektif. Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dengan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variabel yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Langkah-langkah membuat angket instrumen online. Yang pertama, bukalah Google dan klik Google Formulir. Yang kedua, pilih Google Formulir dan klik. Silakan isikan judul angketnya dan isikan pertanyaan yang akan kita ajukan dalam angket online tersebut. Setelah itu, akan ada pilihan untuk cara pengisian jawaban dan pertanyaan yang kita ajukan, bisa dengan pilihan ganda, centang, dan ketikan secara langsung. Silakan pilih cara pengisian yang kita inginkan. Untuk menambahkan soal, silakan klik pilihan ganda yang ada di bawahnya. Setelah pertanyaan selesai dibuat, kita scroll ke atas untuk menentukan temanya dengan memilih warna yang kita inginkan. Dan kita bisa membuat gambar sendiri. Setelah itu klik tetapkan. Setelah selesai, silahkan klik tanda kirim. Kita bisa mengirimkan angket tersebut dengan menggunakan email atau link. Jika dengan link, silahkan klik linknya dan link tersebut akan keluar dan lalu disalin. Kita bisa membuka respon jika ada siswa yang telah merespon pertanyaan online tersebut. Menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama, kuesioner. Yang kedua, studi pustaka. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, observasi. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen. Yang pertama, mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. Yang ketiga, mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
Yang keempat, menderetkan deskriptor dari setiap indikator. Yang kelima, merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen. Yang keenam, melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar. Menjabarkan teknik pengolahan data secara deskriptif. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu yang termasuk dalam proses pengolahan data secara singkat dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi. Yang kedua, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, penghitungan atau kalkulasi, ekstraksi data yang membentuk informasi, dan pembentukan pengetahuan. Menjabarkan teknik pengolahan data secara diferensial dengan contohnya. Data statistik diferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Langkah pengujian uji T. Yang pertama, menentukan hipotesis, HO, dan HA. Yang kedua, menentukan derajat kepercayaan 10% atau alfa sama dengan 0,1. Menentukan signifikansi kecil sama 0,1, maka HO ditolak dan HA jika besar dari 0,1 maka HO diterima dan HA ditolak. Membuat kesimpulan, apabila F hitung memiliki nilai signifikansi kecil dari 0,1 maka HO ditolak HA. Artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, dan jika F hitung memiliki nilai signifikansi besar dari 0,1 maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya variabel independen tidak mempengaruhi V. Langkah-langkah pengujian uji F. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan derajat kepercayaan 10%, alfa sama dengan 0,01. Menentukan signifikansi kecil sama 0,1, maka HO ditolak dan HA. Jika besar dari 0,1, maka HO diterima dan HA ditolak. Membuat kesimpulan, apabila F hitung memiliki nilai signifikansi kecil dari 0,1, maka HO ditolak, HA diterima. Artinya, variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan jika F hitung memiliki nilai signifikansi besar dari 0,1, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, variabel independen tidak mempengaruhi F dependen. Menguraikan prosedur penelitian, langkah kegiatan penelitian. Prosedur merupakan sederet kegiatan yang detail mengenai aktivitas proses eksekusi tindakan dengan cara baku sehingga mendapatkan hasil yang sama setiap kali pelaksanaannya atau eksekusi. Langkah-langkah prosedur penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Lakukan pencarian awal untuk informasi. Alur penelitian. Yang kedua, identifikasi dan pengembangan topik. Formulasi rumusan masalah penelitian. Perumusan kerangka teoretik. Penentuan metodologi. Penganalisisan data. Kesimpulan. Prosedur penelitian kualitatif. Prosedur penelitian kuantitatif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.